Jadi masyarakat harus sadar dan juga bisa membedakan antara paparan dan infeksi. Sekaligus ini juga sebagai pernyataan bahwa kami itu bukan anti pemerintah. Anti pemerintahnya di mana? Lalu kita melakukan penelitian kemudian kita memberikan secara gratis ke publik. Bagaimana cara mencegah paparan? Kita melakukan penelitian dari Dr. Sidi di Jogja, menemukan 131, memberikan gratis caranya ke rakyat supaya mereka bisa ngatasi pada saat mereka sakit. Jadi kita harus membedakan antara paparan dan infeksi. Paparan itu adalah virus COVID ini menempel di hidung. Itu namanya terpapar. Dan pada saat terpapar, virus ini tidak bertambah banyak, tidak bereplikasi. Virus akan menjadi berbahaya jika dia bisa jadi bertambah banyak atau bereplikasi, dan virus hanya bereplikasi di dalam tubuh, bukan di hidung. Jika di hidung menempel 100 partikel virus, ya tetap akan jadi 100 partikel virus. Dan dia akan nempel kuat sekali di situ, sangat sulit untuk dilepaskan kecuali jika kita melakukan cuci hidung dengan air garam 1%, non-yodium. Untuk melepas ikatan virus, itu paparan. Sementara infeksi, itu adalah jika virus yang masuk di hidung, nempel di sini terlalu banyak, maka virus berikutnya yang masuk tidak akan bisa nempel, dia akan masuk ke dalam tubuh. Dan kemudian dia akan berkembang di saluran paru-paru, bereplikasi di saluran paru-paru, dia akan bertambah banyak. Pada saat virus bertambah banyak, maka tubuh perlu memanggil sel kekebalan pertama, biasa disebut sebagai imunitas non-spesifik. Makrofag, natular killer cell, neutrophil, segala macam itu, dia akan dipanggil. Cara mereka untuk memanggil itu dengan cara membuat demam, melepas histamin, melepas sitokin sehingga timbul demam. Virus banyak, ada demam, sel kekebalan datang, termasuk sel dendritik datang ke situ. Sehingga yang namanya infeksi itu ditandai dengan demam. Yang namanya paparan ditandai dengan swab positif. Itu bedanya. Pada saat terpapar, kondisi tubuh tidak harus sakit. Orang sehat bisa terpapar, ketempelan di sini. Orang sehat terpapar, ketempelan di swab, oh positif, padahal badannya sehat, disebut OTG. OTG tidak menular. Ada orang jalan, nyebrang jalan, ketabrak mobil gitu kan. Di swab positif, dianggap kena, padahal dia ketabrak mobil. Orang sakit, kemudian dia kena penyakit jantung, meninggal karena penyakit jantung. Di swab tiba-tiba positif, di sini dianggap sebagai COVID, padahal sebenarnya kena penyakit jantung. Sementara jika kita ingin melihat apakah orang ini terinfeksi atau tidak, maka kita harus melihat bukan dari swab sini, tapi dari demam awal. Dan demam penyakit virus itu berlangsung selama 3-4 hari. Hari pertama sampai ke-3, ke-4, nanti demam. Hari ke-5 sampai ke-7, nanti anosmia. Ke-7 sampai ke-10, badannya lemas karena antibodi mulai keluar. Ke-11 sampai ke-14, maka kita sembuh. Itu yang dinamakan sebagai infeksi. Jadi masyarakat harus sadar dan juga bisa membedakan antara paparan dan infeksi. Paparan ketempelan saja. Diatasi dengan apa? Dengan cuci hidung pakai air garam. Kalau terinfeksi diawali dengan demam, badannya sakit. Orang yang terpapar tanpa demam, OTG, tidak nular. Orang yang sakit, dia bisa menularkan. Kenapa? Virusnya bereplikasi banyak di dalam tubuh sehingga dia bisa keluar. Nah, itu nanti yang akan bisa menular. Makanya orang yang sakit disuruh di rumah saja, nggak kelayapan. Dan infeksi nanti bisa diatasi jika kita paham urutannya. Oh, hari pertama sampai ke-3, ke-4 demam, ya udah nanti kasih paracetamol. Kalau misalnya demamnya tinggi, 5-7 anosmia, ya sudah minum obat anti radang bisa. Atau cuci hidung, itu sudah bisa nanti untuk mengurangi lendir. Kemudian nanti hari ke-10 sampai ke-14, oh itu nanti antibodi banyak yang keluar, ya minum vitamin E. Dan diantara jarak itu, kita bisa memberikan yang tadi itu, jamu 131 itu. 1 jahe, tambah 3 serai, tambah 1 lengkuas.
Selama sakit untuk apa? Untuk mengurangi replikasi virus, untuk menambah stamina, untuk mengencerkan darah juga, untuk membantu supaya badan kita bisa mengatasi infeksi. Nah, ini kita sudah ada semuanya di dalam protokol sehat rakyat yang kita pakai untuk menambahkan dari prokes yang dari pemerintah, protokol kesehatan dari pemerintah. Jadi untuk melengkapi supaya nanti apa? Supaya nanti bisa menjadi lebih baik. Oke, ilmu ini kan nggak disampaikan oleh dokter-dokter pada umumnya, ya? Di dokter rumah sakit lah. Iya, ya tidak apa-apa. Kita pada saat seseorang sudah masuk ke rumah sakit, maka itu akan menjadi tanggung jawab dokter dan tanggung jawab rumah sakit. Sudah ada SOP-nya dan kita mendukung untuk ke sana. Silahkan datang ke sana dan juga berobat karena memang tugas mereka. Seperti itu. Tapi pada saat rakyat ada di rumah, maka rakyat bisa belajar untuk kemudian mengatasi sendiri permasalahannya. Supaya apa? Supaya kita bisa ada beberapa hal. Pertama, menenangkan masyarakat supaya dia tidak panik. Kedua, menegakkan kemandirian rakyat. Bahwa rakyat Indonesia itu pintar kok. Rakyat Indonesia itu nggak goblok. Nggak perlu dipaksa-paksa. Kita semua bisa berpikir. Supaya apa? Supaya kita bisa menentukan sendiri apa yang terbaik untuk badan kita. Tanpa kepanikan. Dan yang ketiga, tidak memenuhi rumah sakit. Kita lihat beberapa bulan yang lalu, rumah sakit penuh semua. Bed occupancy rate, BOR, tinggi sekali. Kenapa? Karena panik. Baru panas sekali, demam langsung panik. Wah, nanti saya besok mati datang ke sana. Penuh aja. Karena rumah sakit penuh dengan orang-orang gejala ringan, orang-orang gejala berat tidak teratasi. Nakes kerepotan, dokter kerepotan. Tapi jika kita memberikan edukasi, kita paham urutannya, kayak tadi kan simpel toh. Panas 1-4 hari, 5-7 hari nanti anosmia. 8 sampai hari ke-10 badannya lemes. Ya itu prosedur yang harus diikuti dan kita sudah ada 131, pakai paracetamol kalau perlu, pakai obat flu, maka rakyat akan bisa ngatasi sendiri. Jadi sekaligus ini juga sebagai pernyataan bahwa kami itu bukan anti pemerintah. Anti pemerintahnya di mana? Lalu kita melakukan penelitian kemudian kita memberikan secara gratis ke publik. Bagaimana cara mencegah paparan? Kita melakukan penelitian dari Dr. Sidi di Jogja menemukan 131 memberikan gratis caranya ke rakyat supaya mereka bisa ngatasi pada saat mereka sakit. Kita membuat timeline supaya apa? Supaya masyarakat bisa sadar apa yang harus dilakukan. Itu semua membantu pemerintah melengkapi prokes 5M itu. Bukan melawan pemerintah. Kita sama sekali bukan anti pemerintah. Bukan anti vaksin. Dan juga bukan tidak percaya kepada virus. Kami melakukan semuanya. Yang kami lawan bukan itu. Yang kami lawan itu satu, ketakutan. Karena pada saat ada pandemi seperti ini, pandemi ini tidak akan hilang dengan ketakutan. Pandemi ini hanya akan hilang kalau rakyat berani dan berani muncul sesudah kita belajar dan paham apa yang kita hadapi. Itu yang kami lawan, ketakutan. Bukan pemerintah, bukan yang lain. Kita melawan virus dengan keberanian. Terima kasih. Penjelasannya sangat luas dan lugas. Merdeka. Mana teman saya? Merdeka. Juga ya? Thank you. Tanya ini dong, Bu. Apaan? Bentar, gue minum dulu. Swab PCR apa rapid test antigen? Oh, yang tadi ya? Waduh, pakai apa ya? Nah, itu dia. Kalau misalnya dia masih pakai di lapangan mah pakai swab antigen, cuman Nah, sekarang kan kita nggak tahu. nah, oke. Kan gini. Masalahnya adalah kalau kita mau menghambat penularan, Ya. kita nggak bisa memeriksa dengan swab PCR dong. Kan hasilnya lama. Sekarang Nah, iya pakai swab antigen, iya. Sekarang kamu diperiksa. Iya. Hasilnya baru keluar besok. Iya. Tapi kan habis diperiksa kamu pulang. Iya. Iya, karena waktunya cuma saat. Iya, makanya begitu dia pulang kan kalau dia positif dia bisa nularin orang dong. iya, jadi sebenarnya kalau swab PCR itu permasalahan ada dua hal. Kalau kita bandingkan swab antigen dengan swab PCR. Swabnya satu, bisa dipakai buat antigen atau PCR sama aja. Itu cuma metode aja. Rapid test itu bisa dilakukan di lokasi, di tempat itu juga
kemudian dengan waktu cepat, 5-10 menit bisa ketahuan. Oke? Itu kelebihannya. Kelemahannya, dia tidak sensitif seperti PCR. Makanya lebih mahal. Lebih murah. Swab antigen murah. Lebih murah, 100-an. Nah, kalau misalnya swab PCR, itu pada saat ini diambil, kemudian dilakukan pemeriksaan, itu kalau realnya sebenarnya itu waktu pengerjaannya itu cuma 4 jam per 96 sampel. Karena apa? Karena kalau kami punya mesin PCR di lab, ada 4 lah mesin PCR di lab itu. Nah itu kita tahu 4 jam untuk 96 sampel. Permasalahannya adalah kan ngambil, dikumpulin, dibawa ke lab pusat, kemudian dari lab pusat datang hasilnya balik lagi, kemudian sesudah balik lagi harus tanda tangan lagi kan. Makanya bisa jadi 4 hari. Realitanya di situ ada yang sampai seminggu baru keluar. Tapi kelebihannya dia lebih sensitif. Ada angkanya, bukan cuman positif negatif gitu loh. Jadi kita harus mendudukkan setiap tes ini kepada fungsinya masing-masing. Kalau kita dalam kondisi darurat, di mana kita perlu tahu secara cepat, ya ngapain pakai PCR? Pakai rapid test antigen, ya kan? Dan ingat juga bahwa itu hanya paparan loh ya. Paparan. Kita harus membedakan antara paparan terhadap orang sehat. Karena orang sehat nggak nular. Dengan orang yang sakit. Yang nular hanya yang sakit. Itu sebabnya di peraturan Menkes itu menyebutkan bahwa yang di PCR hanya orang yang sakit. Bergejala. Yang bergejala. Orang tidak bergejala ya nggak perlu dicek. Gitu. Tapi kan sekarang dikerjakan kan. Orang untuk tracing apa segala macam. Nah, itu 3T kan. Ya. Test, tracing, treatment. Kan begitu. Iya, tes, tracing, treatment. Sekarang kalau untuk ngetes, it is okay. Untuk mengetahui apa? Sebaran. Oke. Untuk tracing, oke. Untuk mengetahui sebaran. Tapi kita harus mengecek juga status dari setiap orang yang diambil. Apakah dia sakit atau sehat? Kalau dia sehat, ya sudah. Itu hanya untuk data paparan saja. Tapi kalau dia sakit, ya sudah. Ayo kita tangani dengan treatment. Treatmentnya seperti apa? Ya kita kan tadi sudah ada protokol sehat rakyat. Bisa ditreatment di rumah. Iya toh, 131 murah sekali. Jahe, serai, lengkuas, cuma itu saja. Paracetamol kita lakukan itu penanganan di rumah supaya apa? Supaya tidak menuhin rumah sakit. Supaya kita juga tidak perlu melakukan, nanti kita harus melakukan ini tersentral di satu lokasi. Bayangkan, pada saat nanti cuma kedetek positif, di semuanya dikumpulin di satu lokasi, ada yang sudah sakitnya parah, ada yang sakitnya baru sedang, ada yang nggak sakit, mereka semua ngumpul jadi satu, di mana virus nyebar semua kemana-mana, semuanya akan jadi sakit dalam waktu dekat. Orang yang tadinya biasa-biasa aja dikumpulin sama orang yang sakit akan sakit juga. Pada saat kita lakukan tes atau tracing di situ, begitu kedeteksi, oke, positif, ya nggak apa-apa, it is okay. Kita akan melakukan itu untuk ngecek sebaran toh. Tapi kalau kita mau tujuannya untuk kesembuhan, ya sudah, kita lakukan di rumah, dilakukan saja seperti biasa, tanpa kepanikan. Permasalahannya adalah karena semua mindset kita itu kan dibawa ke arah mainstream media. Bahwa apa? Bahwa sekarang kita kena panas terus besok mati. 2019 pada saat 2018 pada saat kita hidungnya tidak bisa mencium, hidung mampet nih ya, 2018 hidung mampet, terus kita datang ke HRD bilang, Pak saya mau izin, kenapa? Hidung saya mampet, dimarah-marahin ya kan. Nah lu gila, ngapain lu hidung mampet aja, lu kebanyakan cerewet, balik lagi kerja. Sekarang 2021 kita datang ke HRD bilang, Pak saya mau izin hidung saya mampet, HRD-nya lari. Yang datang 14 hari. Iya. Karena apa? Karena sepotong plastik kecil dan satu sogokan hidung. Kita lebih memuja sogokan hidung swab dibandingkan kita mengatasi penyakitnya. Itu yang kita lawan. Itu yang kita bisa atasi dengan edukasi. Yeah.